Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu meluangkan waktunya mau berkenan hadir di acara P2K2 ya Bu, atau sekolah PKH. Nah, sebelum kita membahas pertemuan ini, kemarin ibu-ibu sudah menulis mengenai bagaimana ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif dan positif ya Bu ya. Nah, sebelum itu saya mau berikan tabel janji diri yang kemarin ibu kumpulkan ke pendamping ibu ya. Nah, ini ada kertas metaplan untuk nanti menulis ya Bu ya. Tulis. Nah, ibu-ibu sekarang nanti ibu-ibu coba mendiskusikan bagaimana ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif ya dan positif. Nah, Ibu Ogi yang negatif, Ibu Sutara yang positif. Terus bagaimana dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman? Ibu Din coba masuk. Nah, ini duduk dulu Ibu Din. Rambutnya dibuka. Nah, coba hasil diskusi coba sampaikan Ibu Sutara yang positif. Bagaimana ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif? Sangat senang. Oh, senang ya. Ini berarti senang. Terus apalagi Bu? Ingin hamil kembali. Wah, berarti habis senang ingin hamil kembali ya? Aduh. Udah punya berapa anak? Oh, 2. dua. Berarti pengen yang ketiga? Betul. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau yang negatif, Ibu Ogi? Nah, khawatir Pak. Oh, khawatir ya. Terus? Mas. Oh, cemas. Nah, dari perasaan khawatir dan cemas ini apa dampak yang ditimbulkan? Mudah marah, Oh, berarti mudah marah ya. emosi. Mudah marah, emosi. Nah, alasannya kenapa tuh, Bu? Mudah marah dan emosi itu? Ya kurang diperhatikan. Oh, berarti kurang diperhatikannya. Kurang sayang. Kurang perhatian dan kasih sayang. Berarti kalau Ibu Sutara mah karena sering diperhatikannya. Betul, Pak. Sering diperhatikan. Nah, ini apa ya? Kehamilan itu terbagi menjadi 3 ya Pak ya. Ingetin ya. Yang pertama itu trimester pertama saat usia kandungan 1-3 bulan. Yang kedua trimester kedua berusia kandungan dari 4-6. Yang terakhir itu trimester ketiga itu usia kandungan 6-9 bulan ya. Nah, sebenarnya di usia kandungan dari trimester pertama maupun terakhir itu seharusnya diberikan stimulus ya Bu ya, atau rangsangan. Nah, stimulus di trimester pertama atau usia 1-3 bulan itu bisa terhadap sentuhan. Nah, kalau di trimester kedua itu dengan suara. Nah, jadi si janin itu sudah bisa mendengar. Ya. Nah, kalau trimester ketiga itu dengan cahaya, dengan sentuhan, dengan suara, berarti sudah bersama di sini. Nah, terus kondisi ibu-ibu yang hamil di trimester pertama itu biasanya cepat marah, Bu ya.
Nah, yang kedua itu cemas di trimester kedua itu. Terus yang trimester ketiga itu takut. Nah, trimester pertama kenapa cepat marah? Karena perubahan hormon, ya Bu. Jadi ibu-ibu mewajarinya. Nah, kalau di trimester terakhir itu takut biasanya ya yang hamil muda itu biasanya takut nanti kalau sudah lahir dia itu bisa mengurus anaknya apa tidak. Terus takut masalah finansial ya. Nah, gitu. Nah, di sini Bu. Ini dampak negatif dan dampak positif. Nah, biasanya kalau dampak negatif itu mudah marah, mudah emosi karena kurang perhatian itu nanti akan berdampak apa Bu? Depresi, ya Bu ya. Nah, nanti kalau sudah depresi itu tidak mau merawat dirinya sendiri. Nah, nanti tidak mau periksa, tidak mau menjaga kesehatannya, ya Bu ya. Tidak mau makanan bergizi. Nah, nanti kalau sudah depresi, sudah tidak mau apa-apa lagi atau cenderung malas, nanti itu ada dampaknya Bu. Nah, depresi ketika hamil itu akan berdampak pada depresi pasca persalinan. Ya, kalau bahasa kesehatannya itu bisa disebut sebagai baby blues ya Bu ya. Nah, nanti itu akan berpeluang si janin itu atau si bayi akan lahir prematur ya, dengan berat badan yang rendah. Itu kenapa? Itu karena ketika hamil kita sering mengalami keadaan yang negatif. Keadaan negatif itu bisa dari dampak keluarga, diri sendiri maupun lingkungan ya. Dampak di lingkungan itu seperti contoh banyak ibu-ibu ya, biasanya kan ibu-ibu suka ngopri, suka ngerumpi ketika belanja di warung atau lagi jalan. Biasanya kan banyak yang ngomongin, ih kok perutnya beda, kok perutnya kecil padahal sudah umur sekian bulan. Nah, di keluarga biasanya banyak ya bapak atau suami atau pasangan atau keluarga di rumah itu tidak mengerti. Seharusnya ketika ada yang hamil itu kita harus spesialkan. Dengan apa? Dengan saling berperan dalam tugasnya. Nah, seperti itu. Nah, perlu sampaikan ya. Saya sampaikan, ingetin ya Bu ya. Ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalaman, curhat, ngobrol, dan diskusi, sehingga membantu ibu hamil merasa senang atau bahagia karena mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Nah, masih dari itu gimana Bu? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau ibu hamil mengalami keadaan yang positif, berarti nanti anak akan berpotensi menjadi anak yang cerdas. Ibu-ibu mau anaknya menjadi cerdas? Mau. Alhamdulillah. Nah, setelah ini tadi apa yang saya sampaikan mengenai yang positif dan negatif, coba ibu-ibu tulis materi ini dalam kertas metaplan ya, dan tabel janji diri yang tadi saya berikan. Belum Kak. Coba Bu dikumpulkan semuanya Bu. Tabel janji diri dan kertas metaplannya. Ya, makasih ya Bu. Nah, untuk kertas metaplan
ibu-ibu dibawa saja pulang. Kalau untuk tabel janji diri saya bawa ya. Nah, nanti untuk tabel janji diri ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Agar apa? Agar ibu-ibu apa yang ibu tulis nanti ditepati ya Bu. Kalau memang tidak, ayo mari kita berusaha. Nah, selanjutnya ini Bu. Ibu-ibu biasanya kalau memeriksa kandungan atau kesehatan kemana Bu? Ke bidan. Klinik. Ke bidan, ke klinik, ke puskesmas ya Bu ya. Nah, rutin di setiap bulannya Bu. Rutin. Alhamdulillah. Nah, nanti ibu-ibu ketika mengalami kesulitan ya Bu, ketika ibu-ibu mengalami kesulitan dalam di bidang kesehatan ya, baik itu di posyandu, baik itu di puskesmas, ibu-ibu nanti bisa berkonsultasi dengan saya ya Bu, biar nanti saya kasih rujukan plus nanti saya yang berkoordinasi ke posyandu, puskesmas dan pemerintah setempat ya Bu. Nah, ibu-ibu terima kasih atas kedatangannya. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga yang bisa membantu ya di kemudian hari. Terus semoga ibu-ibu apa yang ditulis di tabel janji diri semoga bisa dipakai. Ibu hamil, Mari berikut.